Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aslamia dari Universitas Ahmad Dahlan, Program Studi Magister Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu ya di Universitas Ahmad Dahlan. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tesis saya ya yang berjudul Pengembangan Multimedia Pembelajaran Matematika Berbasis Android untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Oke, pada pembahasan bab 1 ataupun pendahuluan ya, di sini ada 1.1 latar belakang masalah. Matematika merupakan dasar bagi ilmu-ilmu lain seperti fisika, kimia, biologi, maupun matematika itu sendiri. Sehingga begitu penting peran dari matematika dalam kehidupan dan selalu mengalami perkembangan. Nah, di sisi lain, Permendiknas RI nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi yaitu bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar. Nah, tujuannya untuk apa? Ya, untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan juga kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Nah, sisi lain kita lihat fakta ya, ini didapatkan dari hasil wawancara guru pengampu mata pelajaran matematika di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa memang sudah ada, namun masih tetap perlu untuk ditingkatkan. Nah, kemudian juga diperkuat oleh peneliti Zazda mengungkapkan bahwa hasil visa Indonesia itu masih rendah. Nah, sehingga dari fakta ini kan kemampuan berpikir kritis siswa itu masih perlu untuk ditingkatkan. Nah, adapun penyebab rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa itu disebabkan karena belum mampu menganalisis pertanyaan dan membuat kesimpulan dikarenakan kurangnya strategi atau model dalam pembelajaran. Nah, di sini Anissa dan Safitri menjelaskan untuk meningkatkan berpikir kritis ya dan kreatif gitu ya, guru harus menciptakan perubahan dalam pendekatan dan pengajaran dalam matematika yang cocok. Lebih lanjut, mereka mengungkapkan bahwa salah satu pendekatan yang dapat diterapkan yakni pendekatan saintifik. Adapun Yanwar dan Fadila juga mengungkapkan bahwa kriteria proses pembelajaran saintifik adalah mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis. Nah, jadi dari dua peneliti ini ya, Anissa dan juga Yanwar, itu mengatakan bahwa pendekatan saintifik bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, melaksanakan proses pembelajarannya menggunakan saintifik perlu adanya sebuah media atau bahan ajar. Penggunaan media pembelajaran merupakan salah satu penentu sukses juga dalam proses pembelajaran. Nah, adapun guru pengampu matematika di SMK Muhammadiyah 1 itu mengungkapkan bahwa bahan ajar yang sering digunakan itu adalah buku paket, modul, LKPD gitu ya, dan juga menggunakan video pembelajaran. Nah, namun di sini beliau juga menyarankan gitu ya, harus mencoba bahan ajar yang bernuansa daring dan perlu juga mencoba menggunakan media teknologi informasi. Apalagi hari ini masa pandemi, maka ya media atau bahan ajar yang berbau teknologi informasi ini sangat diperlukan. Identifikasi masalah. Di sini ada 4 identifikasi masalah. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis matematis siswa masih rendah sehingga masih perlu untuk ditingkatkan. Kedua, siswa masih kurang antusias ataupun kurang tertarik dengan proses pembelajaran yang berlangsung. Ketiga, bahan ajar yang digunakan masih umum dan tidak efisien untuk dibawa kemana-mana. Sedangkan yang keempat, siswa masih kesulitan dalam memahami pokok bahasan pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas. Di sini rumusan masalah penelitiannya itu ada 5. Yang pertama, bagaimana cara mengembangkan multimedia matematika berbasis Android tersebut. Yang kedua, bagaimana kepalitan multimedia itu tadi.
Yang ketiga, bagaimana kepraktisan multimedianya. Yang keempat, bagaimana keefektifan multimedianya. Yang kelima, bagaimana capaian peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa setelah siswa menggunakan multimedia yang sudah dibuat. Ya, adapun tujuan penelitian di sini masih sejalan dengan rumusan masalah ya, yakni ada 5. Yang pertama, untuk menghasilkan multimedia pembelajaran matematika berbasis Android untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Sedangkan tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui apakah multimedia itu valid atau tidak. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah multimedia itu praktis atau tidak. Sedangkan yang keempat, ingin mengetahui apakah multimedia itu efektif digunakan atau tidak. Nah, yang kelima, ingin mengetahui bagaimana capaian kemampuan berpikir kritis siswa setelah menggunakan multimedia yang telah dibuat. Spesifikasi produk yang dikembangkan. Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah multimedia pembelajaran matematika berbasis Android yang dikhususkan pada materi pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas. Produk pengembangan dalam penelitian ini dibuat dengan bantuan software atau perangkat lunak, SmartUp, Creator, dan juga Canva. Produk yang dibuat dirancang khusus dengan mengintegrasikan 5 sintak saintifik serta 4 tahapan berpikir kritis. Sintak pendekatan saintifik yang termuat di dalam produk pengembangan ini adalah yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan informasi, dan mengkomunikasikan. Sedangkan tahapan berpikir kritis dalam produk pengembangan yaitu mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta menyimpulkan. Ya, masuk kepada bab 2. Nah, di sini ada 2.1 terkait kajian teori. Nah, yang pertama, ini pembahasan tentang matematika. Pembelajaran matematika dapat diartikan sebagai proses interaktif siswa pada lingkungan belajar yang berkenaan dengan ilmu dasar dari ilmu pengetahuan, baik yang berbentuk abstrak, konsep, maupun penggunaan formula. Nah, lalu yang kedua di sini ada terkait kemampuan berpikir kritis siswa adalah kekuatan berpikir yang harus dibangun pada siswa sehingga menjadi suatu watak atau kepribadian yang terpatri dalam kehidupan siswa untuk memecahkan segala persoalan hidupnya dengan cara mengidentifikasi setiap informasi yang diterimanya, lalu mampu untuk mengevaluasi dan kemudian menyimpulkan secara sistematis dan mampu mengemukakan pendapat dengan cara yang terorganisir. Nah, sementara tujuan dari berpikir kritis yakni membuat siswa mampu mengumpulkan dan menilai informasi yang relevan, menghasilkan kesimpulan, dan pemecahan masalah dengan alasan yang baik. Nah, yang ketiga, peneliti Palakin dan Pahino itu mengungkapkan bahwa pendekatan saintifik merupakan proses belajar mengajar yang didesain sedemikian rupa agar siswa secara aktif menemukan motif, hukum, atau prinsip melalui step by step mengamati atau menemukan masalah, merincikan problem, mengajukan hipotesis, mengumpulkan bukti atau data, menarik hasil yang didapatkan, dan mengkomunikasikan konsep. Adapun tahapan dari pendekatan saintifik ya itu ada 5. Ini pendapat dari Palakin dan juga Pahino ini, yakni mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengelola informasi, dan juga mengkomunikasikan. Nah, sedangkan yang keempat, multimedia pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah media pembelajaran yang memuat elemen-elemen yang ada pada multimedia, yaitu teks, grafik atau gambar ya, animasi, audio, dan juga video. Nah, adapun yang dimaksud dengan berbasis Android pada penelitian ini adalah berupa pengembangan media pembelajaran dengan memanfaatkan telepon seluler dengan membuat mobile learning yang diajukan untuk semua telepon seluler berplatform Android.
Oke, di sini kita bisa melihat adanya keterkaitan multimedia pembelajaran berbasis Android dengan pendekatan saintifik dan juga dengan kemampuan berpikir kritis siswa. Bisa dilihat tanda panah yang menghubungkan sintak kepada konten media dan juga tahapan yang ada berpikir kritis kepada konten media itu tadi. Nah, kerangka berpikir dalam penelitian ini, di sini ada 5 fakta. Yang pertama dari Permendiknas yang mengatakan bahwa pelajaran matematika itu sangat penting diberikan kepada peserta didik mulai dari sekolah dasar. Nah, tujuannya untuk membentuk kemampuan berpikir. Nah, di mana salah satunya di situ ada kemampuan berpikir kritis. Sedangkan fakta yang kedua, kriteria proses pembelajaran saintifik, yaitu mampu mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis dan juga analisis dan lainnya. Nah, dalam arti di sini, pembelajaran saintifik itu akan mampu mendorong siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, sedangkan yang ketiga, dari guru pengampu mata pelajaran matematika di SMK Muhammadiyah Yogyakarta yang mengatakan bahwa berpikir kritis siswa masih perlu untuk ditingkatkan walaupun tetap udah ada gitu ya, tapi masih perlu juga untuk ditingkatkan. Nah, di mana beliau juga mengungkapkan bahwa bahan ajar yang sering digunakan itu adalah berupa buku paket LKPD, modul, atau juga adanya video pembelajaran. Nah, dan di sisi lain, beliau juga mengungkapkan bahwa perlunya untuk menggunakan media teknologi informasi, apalagi di zaman pandemi hari ini. Nah, di sisi lain, fakta yang keempat, seorang peneliti, yaitu Hikayat dan juga teman-temannya, mengungkapkan bahwa hasil visa Indonesia itu menunjukkan pada peringkat yang masih rendah, sehingga masih butuh banget untuk ditingkatkan lagi proses berpikirnya. Sedangkan fakta yang kelima, ini dari NCTN, yang menyatakan pada intinya bahwa media ataupun teknologi itu sangat penting dalam dunia pembelajaran, gitu ya. Nah, sehingga dari fakta ini akan mengembangkan sebuah multimedia pembelajaran matematika berbasis Android dengan tujuan multimedia itu mampu meningkatkan berpikir kritis siswa. Adapun hasil yang diharapkan yaitu berupa multimedia berbasis Android yang bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Oke, masuk kepada bab 3, yaitu tentang metode penelitian. Di sini ada 3.1, desain penelitian ya. Jenis penelitian dari penelitian ini yaitu penelitian pengembangan dengan produk pengembangan berupa multimedia pembelajaran matematika berbasis Android untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, sementara metode penelitiannya itu menggunakan metode kombinasi atau mixed methods. Nah, metode kombinasi ini dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian yang memadukan dua metode, yakni metode kuantitatif dan juga metode kualitatif. Nah, adapun strategi penelitiannya itu menggunakan jenis sequential exponentiary. Nah, dengan desain mixed methods ya. Lalu bisa kita lihat ya ilustrasi dari strategi ini. Di sini ada gambar ya, bisa kita lihat gambar 3.1, kualitatif data collection, kemudian kualitatif data analysis, kuantitatif data collection, kuantitatif data analysis, dan interpretes on the entry analysis. Nah, jadi ini diambil dari teorinya Creswell gitu. Prosedur penelitian dalam pengembangan ini menggunakan dua prosedur ya. Yang pertama itu menggunakan desain pengembangan, yakni menggunakan ADDIE, yaitu analisis, development, design, implementation, dan juga evaluasi. Sedangkan prosedur yang kedua itu menggunakan desain eksperimen. Oke, terkait subjek penelitian, di sini menggunakan 3 subjek ya.
Yang pertama itu ada ahli materi, di mana akan diambil dari satu dosen dan kemudian guru pengampu dari sekolah, dari pengampu matematika. Kedua itu ada ahli media, dan yang ketiga itu ada siswa, di mana siswa ini berperan sebagai penilai kualitas kepraktisan dari multimedia dan juga bagaimana keefektifan produk yang akan dikembangkan. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara yang sudah dilakukan kepada guru pengampu matematika di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Sedangkan instrumen pengumpulan datanya itu berupa non-test dan juga tes, yaitu non-testnya adalah angket, sedangkan tesnya itu adalah soal pretest maupun soal post-test. Nah, uji instrumennya menggunakan uji validitas. Uji validitas yang digunakan adalah validitas isi dan juga validitas konstruk. Instrumen tes dalam penelitian ini berupa soal pretest dan juga post-test yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Instrumen tersebut akan divalidasi oleh ahli terkait kesesuaian tes isi dengan indikator pencapaian kompetensi yang dicapai. Sementara itu, instrumen non-testnya dalam penelitian ini berupa angket ahli materi, angket ahli media, dan juga angket respons siswa. Setiap instrumen angket tersebut akan divalidasi dengan melihat kesesuaian butir-butir pertanyaan dengan kisi-kisi instrumen angket masing-masing. Adapun teknik analisis datanya dalam penelitian ini digunakan sebagai alat untuk mengetahui data kualitas produk yang meliputi kevalitan, kepraktisan, dan juga keefektifannya. Data dianalisis dengan cara mengubah data kuantitatif menjadi kualitatif. Data kuantitatif dikonversi menjadi data kualitatif berdasarkan kriteria kualitatif yang diadaptasi dari Widoyo yang ada di dalam jurnal Agrium ya. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel 3.6, adanya tabel konversi data kualitatif ke data kuantitatif. Oke, untuk mengetahui apakah multimedia kita itu atau produk kita ya valid atau praktis ya, maka kita akan menjumlahkan gitu ya. Pertama-tama dijumlahkan dulu skor yang kita dapatkan dari ahli, kemudian juga dari siswa, kemudian kita hitung skor rata-ratanya menggunakan rumus yang udah tertera di sini. Lalu setelah kita masukkan ya, kita hitung rata-ratanya, kemudian kita lihat bagaimana kriteria penilaian dari hasil skor yang sudah didapatkan. Nah, dilihat kriterianya di mana kalau dia itu ahli materi, maka cocokkan ya kriteria penilaiannya yang ada pada tabel 3.7 gitu. Kemudian sedangkan ahli medianya yang ada tertera pada tabel 3.8, dan juga untuk data kepraktisan yaitu yang didapatkan dari siswa. Setelah dihitung rata-ratanya, kemudian dilihat kriterianya apakah memang mencapai nilai baik ya atau cukup baik gitu ya. Nah, atau malah tidak praktis ya, atau di bawah kurang gitu ya, mencapai nilai kurang itu tadi. Ya, jadi kalau di slide yang sebelumnya itu adalah menjelaskan bagaimana tata cara menganalisis data kevalitan dan juga kepraktisan. Sedangkan sekarang ini masuk kepada teknik analisis data keefektifan gitu ya.
Nah, di mana di sini menggunakan beberapa langkah. Yang pertama itu ada uji normalitas. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data pretest dari kelas kontrol dan juga kelas eksperimen merupakan data berdistribusi sama atau tidak. Ya, di mana pengujian uji normalitas ini tadi menggunakan uji Liliford yang diuraikan sebagai berikut. Nah, ada 3 tahapan. Yang pertama, rumusan hipotesis. Jadi ditentukan dulu hipotesisnya apa gitu ya. Jadi kalau di penelitian saya ini hipotesisnya adalah H0 merupakan data nilai pretest kelas kontrol atau eksperimen yang berdistribusi normal. Sedangkan H1-nya adalah data nilai pretest kelas kontrol atau eksperimen tidak berdistribusi normal. Nah, kemudian setelah itu kita menghitung menggunakan rumus uji Liliford-nya. Kemudian menguji kriteria ujinya ya. Lalu masuk kepada kriteria ujinya. Nah, setelah tadi data udah diuji secara normalitas, kemudian masuk kepada langkah yang kedua, yaitu uji homogenitas. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui apakah nilai pretest dan juga post-test merupakan data yang seragam atau tidak antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Nah, pengujian ini menggunakan uji varian atau uji F ya, dengan uraian sebagai berikut, yaitu menggunakan 4 langkah ya. Yang pertama, tetap tadi tentukan dulu rumusan hipotesisnya. Nah, dan di sini tetap sama ya, H0-nya ini data nilai pretest atau post-test yang mempunyai variansi apakah dia sama atau homogen gitu ya. Atau kriteria yang sama gitu ya. H1-nya ini adalah data nilai pretest post-test yang mempunyai varian yang berbeda atau disebut tidak homogen. Nah, kemudian data itu akan dihitung menggunakan rumus varians atau standar deviasi. Lalu setelah itu digunakan rumus F hitung. Nah, dan terakhir itu adalah kriteria uji F-nya gitu ya. Nah, setelah uji normalitas dan juga uji homogenitas, maka masuk kepada langkah yang ketiga, yaitu uji T atau uji dua pihak gitu ya. Nah, ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Nah, uji T dua pihak diuraikan sebagai berikut gitu ya. Yang pertama itu ya tetap sama, tentukan rumusan hipotesisnya ya. Kemudian hitung datanya menggunakan uji T, lalu menentukan kriteria ujinya begitu ya. Apakah diterima atau ditolak gitu. Kemudian langkah yang terakhir dalam teknik analisis data keefektifan ya, itu adalah uji Uman-Whitney ya, dimana ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas efektifan produk dengan menggunakan data nilai post-test siswa, kelas kontrol, dan juga kelas eksperimen. Nah, langkah-langkah ujinya ini tadi menggunakan 2 langkah ya. Yang pertama, jelas yaitu menentukan hipotesisnya, di mana dalam penelitian saya hipotesisnya itu adalah H0, yaitu kemampuan akhir kelas eksperimen tidak lebih baik dari kemampuan akhir kelas kontrol. Sedangkan H1-nya itu adalah kemampuan akhir kelas eksperimen sama dengan kemampuan akhir kelas kontrol. Jadi, tujuan uji yang terakhir ini adalah untuk melihat apakah hasil akhirnya ini tadi dari kelas eksperimen maupun kelas kontrol sama atau tidak gitu ya. Jadi kalau hasil akhirnya sama ya otomatis multimedia yang dibuat tidak mencapai ya tingkat kemampuan berpikir kritis siswa. Tapi kalau ada perbedaan antara kelas kontrol dan juga kelas eksperimen, yang pastinya kelas eksperimennya itu harus lebih tinggi gitu ya. Nah, maka multimedia itu tadi ya berhasil gitu ya mencapai kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, lalu
Setelah ditentukan rumusan hipotesisnya, maka dihitung ya menggunakan rumus uji Human-Whitney ini tadi. Bab 4 yaitu hasil penelitian dan juga pembahasan. Hasil penelitian di sini mengikuti 5 langkah yang ada di ADDA, yaitu analisis ya. Yang pertamanya analisis, di mana di sini analisisnya terbagi menjadi 2, analisis kinerja dan juga kebutuhan. Di analisis kinerja kita mendapati bahwa ada sebuah pokok bahasan yang sulit dianggap siswa untuk memahaminya, yaitu pertumbuhan peluruhan bunga dan juga anuitas. Nah, dan juga didapati terkait kemampuan berpikir kritis siswa perlu ya, masih sangat perlu untuk ditingkatkan lagi di tengah-tengah siswa. Dan di sini ada analisis kebutuhan, di mana dari materi yang sudah didapati tadi, maka ditentukan yang namanya KD-nya, yaitu KD 3.7 dan juga 4.7. Nah, dan solusi alternatif ya, alternatif solusi dari analisis kinerja dan juga kebutuhan ini kita dapati bahwa diberikan ya, yaitu pengembangan multimedia pembelajaran matematika berbasis Android dengan tujuan untuk meningkatkan berpikir kritis siswa. Sedangkan hasil penelitian yang kedua yaitu perancangan atau desain, yaitu yang pertama ya, yaitu mengikuti penyusunan langkah program pembelajaran. Nah, langkah program pembelajaran telah disusun dengan mengintegrasikan 5 tahapan ya yang ada pada pendekatan saintifik. Nah, proses pembelajarannya mengikuti sintak yang ada pada saintifik. Nah, sedangkan B-nya menyusun kerangka multimedia. Nah, di mana kerangka multimedia pembelajaran yang disusun yaitu meliputi konten multimedia pembelajaran, flowchart, storyboard, use case, diagram, activity diagram. Konten multimedia pembelajaran berbasis Android terbagi menjadi 5, yaitu kompetensinya, materinya, latihan, soal, video, dan juga ada kuisnya gitu ya. Sedangkan yang ketiga yaitu ada pengembangan atau development. Nah, ini dikembangkan ya, produknya itu adalah yang pertama pembuatan produk, dimana produk itu dibuat ya, produk multimedia pembelajaran berbasis Android. Dalam penelitian ini dibuat dengan bantuan perangkat lunak atau software Smart App Creator dan juga menggunakan Canva yang dioperasikan dengan menggunakan laptop. Namun hasil dari produk ini adalah berupa berupa aplikasi yang digunakan pada Android. Jadi hasilnya itu berupa aplikasi yang bisa diinstal di handphone kita. Hasilnya juga bisa digunakan di laptop karena bisa di output ya, bisa di output produknya ya, pengerjaan kita itu tadi dalam 2 jenis, bahkan ada 3 jenis, bisa HTML, bisa komputer atau laptop, bisa juga Android, tergantung kita mau memilihnya yang mana. Nah, validasi produk. Nah, jadi produk yang udah divalidasi ya, produk yang udah selesai akan divalidasikan kepada ahli materi dan juga ahli media yang akan memeriksa kebenaran dari materi yang ada dalam produk dan juga akan memeriksa media ya, yang ada media pada produk yang sudah dibuat. Sedangkan yang keempat itu adalah penerapan atau implementasinya. Jadi ketika produk sudah dibuat, kemudian sudah divalidasi oleh ahli materi dan juga ahli media, maka ya langsung ya diterapkan kepada siswa yang dituju. Nah, dalam penelitian di sini yang dituju itu adalah siswa SMK Negeri 1 Depok Sleman gitu ya. Yang ada Yogyakarta, kelas 10 gitu ya, sebagai kelas besar atau kelas 10. Uji coba kelas besar pada kelas eksperimen dilakukan dengan menggunakan produk pengembangan yang telah dibuat. Ya, selanjutnya evaluasi. Di tahap evaluasi ini ada 3 yang harus dibuktikan ya.
terkait kepalitannya, kepraktisannya, juga keefektifannya. Ya, keefektifan dari produk yang telah kita buat. Nah, jadi setelah produk itu sudah diterapkan gitu ya, dan juga udah diperiksa oleh ahli materi maupun ahli media, juga udah dimintai respons siswa gitu ya, maka dapatlah rata-ratanya gitu ya, mendapatkan rata-rata dari ahli materi itu sebesar 77,5 dengan kategori nilai itu adalah A. Nah, dan ketika memang dapat kriterianya A, berarti produk dikatakan sangat baik gitu ya. A itu masuk ke sangat baik, kategori sangat baik. Nah, sedangkan ahli media juga mendapati rata-rata skor rata-rata totalnya adalah 85. Nah, nilainya juga A, dan kriterianya itu jatuh kepada sangat baik. Nah, jadi ketika memang kita lihat di sini ada ahli materi dan juga ahli media itu memiliki skor rata-rata yang nilainya itu adalah A, maka dari segi kepalitan produk sudah dikatakan valid gitu ya, ataupun dikatakan layak untuk digunakan. Nah, sedangkan kepraktisannya ya, di mana praktis ini memang diperoleh dari respons siswa. Nah, dari hasil respons siswa itu kita dapati rata-ratanya itu adalah sebesar 65,46 dengan nilai A juga gitu, dan berarti masuk kepada kategori sangat baik. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa produk yang dikembangkan itu praktis ya, berarti produknya tadi valid dan juga praktis, bisa digunakan, layak untuk digunakan. Nah, kemudian data keefektifannya. Jadi kalau sebelumnya tadi adalah data kepalitan dan juga kepraktisan, nah sekarang itu adalah data keefektifannya, di mana data efektif memang diperoleh dari soal ya, pretest ataupun hasil dari pretest maupun post-test. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pretest itu menggunakan 3 uji ya. Ada uji normalitas, di mana memang sudah didapati bahwa hasilnya itu disimpulkan bahwa data nilai pretest di kelas eksperimen berdistribusi normal. Bisa dilihat lengkapnya ya, datanya ada di sini. Dan kemudian ada uji homogenitas, sama juga ya, normal, atau di sini dikatakan variansi sama atau homogen. Dan yang ketiga ada uji T. Jadi bisa diperiksa terkait nilainya. Ya, sedangkan post testnya bisa dilihat uji normalitasnya dari kelas kontrol. Ya, dari kelas kontrol itu data nilai post test kelas kontrol berdistribusi normal. Nah, sedangkan dari kelas eksperimen yaitu tidak berdistribusi normal. Kemudian ada uji homogenitas, juga didapati bahwa variansinya sama atau homogen. Nah, dan uji human with new juga didapati bahwa kemampuan akhir siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kemampuan akhir siswa kelas kontrol. Berarti berhasil ya, penelitian ini berhasil ya meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Ya, ini ada data capaian peningkatan kemampuannya, yaitu kemampuan berpikir kritis tadi ya, dimana memang kita bisa lihat nih di tabelnya sendiri, nilai rata-rata dari setiap kelas, baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen, dimana pretestnya itu 65 dari kelas kontrol dan post-testnya 67, berarti kan mengalami peningkatan, yaitu sebesar 3,8%. Sedangkan eksperimen, nah ini lumayan ya peningkatannya, yaitu 17,5%. Berarti kan dari sini bisa kita lihat, ya dari penelitian ini hasilnya ya berhasil ya, karena memang mencapai tingkat ataupun adanya peningkatan yang didapatkan. Nah, sekarang masuk kepada bab 4 bagian B, yaitu pembahasan. Nah, ini tuh seperti deskripsi ya, deskripsi dari apa yang sudah kita dapatkan di hasil penelitian yang sebelumnya, yaitu terkait kebutuhannya ya, analisis kinerja maupun kebutuhan, kemudian juga
udah didapati ya hasil dari ahli materi, ahli media yang memang memiliki keterangan sangat baik begitu, karena memang memperoleh nilai A, maka mendapati kriteria sangat baik. Di sini juga kita bisa lihat bagaimana uji normalitasnya ya, yang dimana H0-nya diterima begitu ya. Kemudian kita juga bisa lihat bagaimana uji normalitas pada post-test maupun pre-test. Kemudian uji homogenitasnya ya, dan juga tahap terakhir yaitu tahap evaluasinya. Nah, pada tahap evaluasi, penelitian mengevaluasi keseluruhan data terkait kualitas produk. Berdasarkan hasil evaluasi dikatakan bahwa produk yang dikembangkan mempunyai kualitas layak atau valid, praktis, dan efektif untuk digunakan dalam pembelajaran matematika. Jadi, apa yang ada di tujuan dari penelitian ya, yang ada di bab 1 itu terpenuhi ya, ataupun terjawab. Nah, insya Allah semuanya begitu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti. Nah, terkait kesimpulannya bisa dilihat di sini ya, semua sudah dicantumkan di sini, yaitu terkait bagaimana hasil dari ahli materi, ahli media, respon siswa, keefektifan juga, uji human with new, uji yang lainnya gitu ya, dan juga adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Sedangkan sarannya ya di sini ya, terkait saran agar memang proses pembelajaran itu berjalan dengan sebaik mungkin ataupun penggunaan produk ini berjalan dengan sebaik mungkin, maka ya pastinya kita harus memastikan dulu ya bagaimana ketersediaan perangkat ya, ketersediaan sarana yang dimiliki siswa, baik itu terkait handphonenya gitu ya, ataupun juga komputer, karena kan tadi bisa juga digunakan di komputer ya. Dan lain sebagainya, itu pasti harus dipastikan dulu terkait sarana. Nah, dan kemudian juga butuh yang namanya monitoring ya, atau arahan atau pengontrolan dari seorang guru agar siswa mampu mengoperasikan media ini begitu. Karena tanpa ada yang mengarahkan mereka ya pasti mereka juga akan kesulitan untuk menggunakannya gitu. Jadi inilah saran dari peneliti memang untuk dilakukan ya, sarannya ini tadi. Ya, mungkin sampai di sini terkait presentasi dari tesis saya ya, hasil dari penelitian ini tadi. Nah, semoga bermanfaat bagi semuanya dan terima kasih sudah memperhatikan ataupun membacanya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.